وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur adalah tema pertama, judul pertama, dan pelajaran pertama yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami sebagai manusia dalam dinamika kehidupan kita sebagai manusia. Alhamdulillah. Ada 3 cara bersyukur. Gunakan salah satu turun bersyukur. Apa aja caranya? Yang pertama, asyukru bil lisan. At-thariqah al-awwal at-thariqah al-ula yaitu asyukru bil lisan. Bersyukur dengan menggunakan lisan. Nah, bagaimana caranya bersyukur dengan menggunakan lisan? Mengucapkan alhamdulillah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah adalah ayat pertama, judul pertama, kalimat pertama yang terletak dalam Quran surah Al-Fatihah, yaitu surah pembuka dalam kitab suci kita, kitab Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci kita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril kepada baginda Rasul kita, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah artinya mulia, pujian, kemuliaan, kesyukuran. Maka kalimat alhamdulillah adalah tanda syukur manusia, tanda terima kasih manusia, tanda puja-puji manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari satu asal kata yang sama dengan kata alhamdulillah, yakni hamidah. Hamidah Ahmad Mahmud Alhamdulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyambung ke? Wah itu wadi kalam, wadi mabuk kalam, mabuk. Hadirin yang dirahmati Allah, itu cara yang pertama, bersyukur dengan menggunakan lisan. Asyukru bil lisan. Kemudian ada cara yang kedua untuk bersyukur. Apa caranya? Asyukru bil jawarih, asyukru bi a'dha'il jismi, asyukru bil harakah. Bersyukur dengan menggerakkan anggota-anggota tubuh kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sesungguhnya kita telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surah At-Tin. Bagaimana cara kita mensyukuri bentuk yang sebaik-baiknya oleh Allah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tubuh kita, pada diri kita? Bagaimana caranya? Yakni dengan bersyukur dengan sholat. Asyukru bil jawarih. Contohnya adalah sholat. Itu caranya. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, takbiratul ihram, kedua tangan kita menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah, bersujud kepada Allah, tangan kita bersyukur kepada Allah. Itu cara bersyukur tangan kita ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, ketika kita ruku, apa yang terjadi? Punggung kita, tulang-tulang kita, saraf-saraf kita, otot-otot punggung kita, semuanya bersujud kepada Allah, menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Itu cara syukur punggung kita ketika ruku. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ketika sujud, dahi kita ini menyentuh lantai, menyentuh tanah. Dahi kita bersujud kepada Allah, menunjukkan betapa hinanya kita
bersyukur dengan hati. Bagaimana caranya kita bersyukur dengan hati? Cara hati kita bersyukur yaitu kesadaran hati kita bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah berkat Allah, kehendak Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, misalnya saya mendapatkan rezeki berupa mobil. Hati saya bersyukur, hati saya sadar bahwasanya mobil yang saya dapatkan, rezeki yang saya dapatkan itu adalah berkat Allah Subhanahu wa taala, bukan berkat usaha saya semata, bukan karena usaha saya semata, bukan karena hasil kerja keras saya, tetapi juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesadaran hati kita bahwasanya apa yang saya dapatkan berkat Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda syukur hati kita. Asyukru bil qalb. Bersyukur dengan kesadaran hati bahwasanya rezeki, nikmat, kesehatan, karunia, semua yang kita dapatkan di dunia itu adalah berkat kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham itu? Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ikhwani wa akhwati al-muhibbah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuruni adkurkum washkuruli wa la takfurun." Bersyukurlah kepadaku kata Allah, dan janganlah engkau mengkufuri nikmatku. Apabila engkau bersyukur kepadaku, maka aku akan senantiasa mengingatmu, dan apabila engkau mengkufuri nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ayat ini dalam ayat berikutnya, la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur kepadaku, maka aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila engkau mengkufuri nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Paham itu? Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan tausiah yang saya sampaikan malam ini, yang saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua dalam segala dinamika kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan, mudah-mudahan kita selalu dipandaikan dalam bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan hati kita selalu disadarkan untuk bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari azab Allah yang sangat pedih dan ditambahkan nikmat Allah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Maaf apabila ada kesalahan